kami akan menambahkan agenda-agenda yang berkaitan dengan kerjasama kebank sentralan di G20 di dalam jalur keuangan. Ibu Menteri Keuangan tadi sudah menjelaskan ada 7 agenda prioritas di dalam jalur keuangan. 5 diantaranya Bank Sentral itu bekerja sama dari 7 agenda jalur keuangan. Yang pertama adalah koordinasi mengenai kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi bersama. Yang kedua adalah koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat, recover stronger. Yang ketiga adalah kerjasama di bidang sistem pembayaran di era digital. Yang keempat adalah inisiatif untuk di bidang moneter dan sektor keuangan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan atau yang sering disebut sustainable finance. Yang kelima adalah kerjasama di bidang inklusi ekonomi dan keuangan termasuk untuk pembiayaan UMKM secara digital. Saya akan menjelaskan satu-satu dari 5 agenda prioritas dalam G20 keketuaan Indonesia di tahun 2022 berkaitan dengan jalur keuangan yang terkait dengan kerjasama Bank Sentral. Yang pertama adalah koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk pemulihan bersama, recover together. Ibu Menteri Keuangan tadi sudah menjelaskan bahwa ekonomi global telah mulai membaik, tapi tidak seimbang. Negara-negara maju sebagian besar sudah mulai pulih dan karena sudah merencanakan untuk mengubah kebijakannya dan mengurangi stimulus fiskal maupun stimulus moneter dan termasuk sektor keuangan. Sementara negara-negara berkembang itu masih kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi, masih memerlukan kebijakan-kebijakan stimulus moneter, fiskal maupun sektor keuangan. Oleh karena itu, koordinasi ini perlu kita lakukan untuk diperjuangkan di dalam G20 agar pemulihan ekonomi global bisa lebih seimbang dan tidak menimbulkan suatu yang kita sebut spillover effect atau dampak rambatan terhadap negara-negara di negara berkembang. Di kebijakan moneter, sejumlah negara maju termasuk Bank Sentral Amerika sudah merencanakan untuk mengubah kebijakannya yang sering kita sebut Fed tapering. Demikian juga di negara-negara yang lain, negara maju yang lain. Juga di negara-negara maju sudah merencanakan untuk mengurangi pelonggaran kebijakan di sektor keuangan yang selama ini dilakukan. Misalnya pelonggaran untuk pengaturan mengenai kredit maupun pembiayaan. Nah, sementara itu kita masih memerlukan koordinasi ini sangat penting agar pulih bersama, tidak menimbulkan dampak rambatan yang negatif ke negara-negara berkembang. Oleh karena itu, koordinasi di tingkat G20 untuk ini perlu direncanakan secara baik, diperhitungkan secara baik, dan dikomunikasikan secara baik. Well planned, well calibrated, well communicated. Sehingga bisa pulih bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi atau menghilangkan dampak yang tidak diinginkan kepada negara berkembang. Termasuk di dalam ini yang tadi disebut Ibu Menteri Keuangan adalah inisiatif lembaga-lembaga internasional yang dalam hal ini termasuk alokasi tambahan kuota SDR allocation oleh IMF agar negara-negara berkembang bisa lebih tahan mengatasi
berbagai dampak dari ketidakseimbangan pemulihan global ini. Ini adalah untuk agenda yang pertama, koordinasi di bidang kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk pulih bersama dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Yang kedua adalah koordinasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat. Bu Menteri tadi sudah menjelaskan bahwa pandemi menimbulkan sejumlah korporasi, unit usaha, termasuk UMKM, terkena dampaknya. Dan yang sering kita sebut scaring effect. Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, diperlukan dukungan dari transformasi di sektor real dan sektor keuangan. Oleh karena itu, transformasi di sektor keuangan diperlukan untuk tumbuh lebih produktif, lebih efisien, dan mendukung pertumbuhan yang lebih kuat. Dalam hal ini, transformasi di sektor keuangan termasuk juga pendalaman pasar keuangan untuk membiayai sektor real. Jadi tidak hanya untuk pembiayaan dunia usaha di jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Instrumen-instrumen yang lebih banyak dan juga mekanisme pasar yang bisa mendukung produktivitas dan efisiensi ekonomi dari sektor keuangan. Yang ketiga adalah kerjasama di bidang sistem pembayaran di era digital. Pandemi memunculkan bahwa digitalisasi semakin cepat di seluruh Indonesia, di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan oleh karena itu, dua inisiatif di Kebang Sentralan yang berkaitan mengenai ini. Satu adalah kerjasama mengenai digitalisasi sistem pembayaran antar negara. Dan karenanya ini akan didorong yang sering kita sebut cross-border payment. Agar ke depan mengenai sistem pembayaran secara luas bisa kemudian mengatasi berbagai permasalahan sehingga menurunkan biaya, bisa mempercepat, memperluas akses maupun juga tentu saja dengan praktek-praktek pasar yang baik. Digitalisasi sistem pembayaran akan mendukung percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Kerjasama di bidang sistem pembayaran juga di Bank Sentral mencakup juga inisiatif untuk bank-bank sentral mengeluarkan central bank digital currency, termasuk juga rencana Indonesia untuk menerbitkan digital rupiah. Ada tiga hal yang memang ini akan dibahas. Satu adalah bagaimana CBDC, Central Bank Digital Currency, itu menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Ada yang negara menerbitkan sendiri, ada negara yang pemerintahnya bekerja sama dengan swasta. Yang kedua, bagaimana Central Bank Digital Currency ini tetap mendukung tugas-tugas bank sentral di moneter, di sektor keuangan, sistem pembayaran, dan tentu saja melayani ekonomi. Yang ketiga, bagaimana CBDC ini juga mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Itu yang ketiga, kerjasama di bidang sistem pembayaran, termasuk juga cross-border dan central bank digital currency. Yang keempat adalah inisiatif untuk pembiayaan berkelanjutan, sustainable finance. Ini adalah bagaimana Bank Sentral bisa mendukung ekonomi yang lebih hijau dan tentu saja sektor real yang lebih hijau dan sektor keuangan yang juga bisa mendukung. Inisiatif-inisiatif termasuk diantaranya adalah memperluas dan menerbitkan berbagai instrumen-instrumen keuangan yang bisa mendukung pembiayaan ekonomi hijau dari sektor keuangan. Dan tentu saja memerlukan dukungan kebijakan-kebijakan bank sentral baik secara makro-prudensial maupun secara mikro-prudensial untuk mendukung pembiayaan yang berkelanjutan.
Itu yang keempat. Yang kelima adalah inisiatif-inisiatif untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM. Dari sisi Bank Sentral, dukungan-dukungan akan diberikan melalui pertama sistem pembayaran digital, termasuk yang kita lakukan di Indonesia mendukung digitalisasi ekonomi keuangan dan UMKM melalui digitalisasi pembayaran digital, termasuk di Indonesia adalah QR Indonesian Standard maupun yang lain. Yang kedua adalah tentu saja kebijakan-kebijakan moneter maupun makrobudensial dan sektor keuangan yang mendukung UMKM. Dan tentu saja ini bisa mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Yang ketiga termasuk juga literasi keuangan agar bisa mendukung inklusi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.